tidak ada celah bagi Muslim untuk menjawab gitu. Itu sudah, iya, kita sudah bikin itu satu bahasa yang bagus. Jadi Muslim nggak akan menyerang kita gitu. Tapi ada ya dalam tanda kutip oknum-oknum gitu ya dari orang-orang tertentu yang ingin merubah mengenai keselamatan gitu loh. Kan kita sama sekali tidak membahas keselamatan. Ya, betul. Kita sama sekali tidak membahas mengenai bahwa ada rancangan keselamatan dalam salib itu. Kita sama-sama mengimani itu. Bahwa karya terbesar, seperti kata lagu, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu. Itu udah jelas, itu iman kita. Cuman kita bukan lagi bahas itu. Konteksnya lagi debat sama orang Islam. Bertanya orang-orang Islam, siapa yang berkehendak ingin menyalibkan Tuhan Yesus? Begitu. Ya, itu konteksnya. Kenapa digoreng begitu loh? Paham. Ya, memang itu untuk menjawab itu memang butuh penjelasan panjang, Bang. Maksudnya, apakah itu nggak bisa rencana Bapa, rencana Allah itu nggak bisa begitu? Karena kita harus melihat motifnya. Nah, tapi keadaannya El, pada waktu itu saya lagi sama Muslim gitu. Jadi tidak memungkinkan untuk menjelaskan yang panjang begitu. Iya memang ya. Padahal di akhir itu saya jelaskan bagaimana Bapak merubah begitu atau membalikkan. Kalau cuma merubah saja kayaknya kurang tepat, tapi membalikkan. Jadi rencana iblis dengan rencana Bapak di surga itu selalu kontraproduktif. Ya. Betul. Ya, jadi motivasinya berbeda lah melalui salib. Itu kita juga punya ayat-ayat kan. Jadi Tuhan Yesus mengizinkan dirinya diperlakukan busuk oleh iblis itu karena dia ingin melakukan karya yang besar dari salib itu. Betul gitu. sekali. Jadi karya yang baik yang kita terima dari salib yaitu dari Allah karena pihak Allah sendiri yang melakukannya. Tapi motivasi yang buruk melalui salib kepada Kristus itu nggak boleh disangkali itu dari iblis. Karena iblis yang ingin menghancurkan gitu loh. Jadi jangan pada akhirnya nanti kita sampai kepada pemahaman yang ya aku juga ngomong begini banyak orang bilang keliru kok tapi capek juga jadi ya udahlah gitu. Iya. Maksud saya gini, ini tetap kepada teman-teman ya, kepada teman-teman gini. Kami ini udah biasa gitu loh di medan pertempuran, di medan perdebatan. Jadi kami ini sudah memilih diksi-diksi yang tidak menimbulkan celah. Begitu. Karena kalau misalnya Bapa dan iblis punya sama-sama tujuan ingin menyalibkan Yesus, itu bukan paham kekristenan. Ya, begitu. Ya. Kalau motivasinya sama, ya itu bukan kekristenan. Iya. Seolah-olah Bapa dan iblis saling kerjasama atau Bapa memperalat iblis untuk melaksanakan acaranya. Rancangannya tidak. Justru Bapa itu bukan mau memperalat, tetapi Bapa itu membalikkan rencana iblis. Itu contoh-contoh begitu banyak loh. Iya, contoh-contoh begitu dalam kehidupan kita sehari-hari itu banyak. Di dalam Bible juga ada. Misalnya seperti contoh yang menimpa Yusuf. Bagaimana saudara-saudara Yusuf itu ingin melenyapkan Yusuf. Mereka ingin membinasakan atau menyingkirkan Yusuf dari keluarga. Ditolak Yusuf itu oleh saudara-saudaranya. Tetapi bagaimana Tuhan Bapa di surga itu merubah rancangan itu. Rancangan jahat itu dirubah menjadi keselamatan, berkat bagi banyak bangsa-bangsa. Jadi jangan dikira bahwa Bapa di surga yang merencanakan pembuangan Yusuf ke sumur. Bukan, itu tetap saja rencana jahat. Dan Bapa itu rencananya tidak pernah jahat. Tapi bagaimana Bapa di surga menggantikan, merubah rancangan si jahat itu menjadi rancangan keselamatan. Betul. Kita kasih contoh juga nih, misalnya Bang, kalau Elia saya panggil Bang juga salah sih ya, karena umur masih di bawah saya juga ya. Misalnya Elia ini punya satu rumahnya gubuk yang reot misal. Memberitakan Injil di situ, di gubuk yang reot itu. Orang nggak seneng nih, dibakar.
Nah, tujuan membakar ini apa? Tujuan membakar ini kan untuk melenyapkan rumah itu, untuk melenyapkan tempat pemberitaan Injil itu. Tapi karena Elia memegang teguh firman Tuhan, dia tidak membalas kejahatan. Dia teguh memegang firman Tuhan. Akhirnya apa? Akhirnya banyak orang simpati. Dibangun rumah itu yang tadinya gubuk reot, dibangun jadi rumah besar. Itu contoh bagaimana Tuhan mengganti rancangan iblis yang ingin membinasakan, malah kebalikannya. Jadi iblis itu kalau menghadapi orang-orang yang beriman, iblis kalau menghadapi orang-orang ini, itu malah jadi senjata makan tuan bagi dia. Ya, ya. Begitu. Jadi salib itu digunakan untuk melenyapkan Tuhan Yesus, tapi justru salib itu malah menjadi kemenangan. Ya, Begitu. ya. Itu bukan cuma Bang Edis yang ngomong gitu ya teman-teman. Jadi ada juga Bapak Gereja mengatakan begini di Ortodoks kalau nggak salah. Dia bilang begini, penipu telah tertipu oleh tipuan sendiri. Jadi si iblis ini itu berpikir bahwa dengan membumbun Yesus, Yesus kalah. Tapi ternyata karena mereka lihat, oh Yesus ini lemah, Yesus ini kayak puasa, haus, lapar. Tapi ternyata itu seperti ikan makan umpan. Dia lihat cuma ikan doang dimakan nggak apa-apa, ternyata ada kail yang mengaitkan dia. Artinya apa yang dia lakukan, yang dia pikir enak, itu ternyata membuat dia bahaya. Iya, makanya kontraproduktif begitu. Dia pikir itu jalan untuk melenyapkan, ternyata malah menghabisi dia sendiri gitu loh. Iya, betul. Begitu. Makanya iblis itu yang tadinya berpikir melalui salib dia bisa menelan Kristus, justru Kristuslah yang menelan, menginjak kepala iblis itu melalui salib itu. Karena iblis itu malu dengan salib, maka muncullah ajaran Yesus tidak tersalib. Nah, itu sekarang yang kita hajar gitu loh. Iya, gitu. Jadi jangan kalian bilang saya sepakat dengan Juma. Sejak kapan saya sepakat dengan Juma? Enggak. Lihat penjelasan saya sampai akhir gitu loh. Betul. Begitu. Jadi sekarang ini yang kita lawan itu seperti itu, melawan sebuah ajaran penghinaan terhadap karya terbesar Tuhan kita, yaitu wafat di kayu salib. Kematian Sang Mesias di atas kayu salib itu karya puncak itu. Makanya dia katakan telah selesai. Itu karya puncaknya. Begitu. Jika orang berkata bahwa Yesus tidak mati di salib, itu penghinaan yang luar biasa gitu kepada karya Tuhan Yesus itu. Betul. Dibilang Tuhan Yesus kabur dari salib kayak nabi tetangga yang pengecut. Bisa begitu. Seperti Tuhan Yesus justru menggantikan di atas salib lah. Tuhan Yesus menggantikan ketidaktaatan kita melalui ketaatannya. Iya. Karena kasihnya. Mengapa Yesus dikatakan taat di kayu salib? Karena dia mau taat mengikuti kehendak Bapa. Karena Bapa tahu melalui keinginan jahat iblis ini, Bapa ingin menginjak iblis itu melalui rencana busuk iblis sendiri. Iya, seperti itu. Jadi marilah kita pahami Bible kita. Bible kita ini bukan omong kosong barang tidak berharga gitu. Ada satu keselamatan besar di dalamnya. Seperti itu. Ya. Bagaimana kita itu harus hidup. Tuhan Yesus itu mengajarkan hidup ketaatan kepada Bapa. Gitu loh. Nah, iblis nggak seneng itu. Iblis tidak suka model atau gaya hidup seperti Tuhan Yesus. Nggak seneng. Taat, nggak seneng. Makanya iblis tuh berusaha membinasakan, termasuk menakut-nakuti dia dengan hukuman mati itu, salib itu. Apa Yesus takut? Enggak. Ya, waktu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, ya gentar. Tetapi dia berkata, bukan kehendakku yang terjadi. Ya. Dan iblis juga berusaha mencoba Yesus kan dari padang gurun setelah dibaptis lah segala macam. Jadi memang motivasi iblis ini selalu ingin menghancurkan Yesus teman-teman. Karena dia bawa kebenaran. Dia lahir aja pengen dibunuh. Dia melayani aja mau dicobai. Bahkan pada akhirnya dia mau ingin menghantam Yesus dengan salib. Tapi justru Yesus kan dikatakan dalam Filipi yang walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Di Ibrani sebagai juga milik yang dipertahankan. Ya, di Ibrani juga dikatakan, ia juga mengalami kelemahan-kelemahan seperti kita. Ya artinya Tuhan Yesus ketika datang ke dunia ini penampakannya seperti manusia biasa.
Dan itu iblis tuh tertipu. Mereka berpikir, wah ini manusia biasa nih, ini nih, aduh lemah nih pastinya nih ya. Sekalipun mereka lihat Yesus bermujizat dan lain sebagainya, karena menggeser posisi kuasa-kuasa ahli Farisi, maka itu kesempatan iblis untuk menghancurkan Yesus. Tapi ternyata mereka tertipu. Jadi salib itu yang tadinya adalah keinginan iblis untuk menghancurkan Yesus, tapi justru melalui salib yang samalah Tuhan Yesus mengalahkan iblis itu. Dan yang kita terima adalah kemenangan Kristus. Maka sekarang karya keselamatan dari salib itu datang dari Allah kita, karena Allah kita lah yang mengubahkan makna dari salib itu. Iya, itu. Jadi supaya teman-teman kalau pakai salib ngerti makna di baliknya begitu. Jangan seperti tetangga sebelah pakai bulan nggak tahu bulannya dari mana datangnya. Gitu. Kepala Dewi Aprodit. Iya. Jadi maksudnya supaya begini teman, inilah kami para apologet itu teman-teman. Kami ini punya jam terbang begitu. Jadi kami ini ngerti kok. Kami akan mencari sebuah diksi, kami akan merangkai sebuah kosakata di mana bangunan kosakata yang kami bangun itu tidak bisa ditembus oleh pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Gitu loh. Itu yang kami lakukan, teman-teman. Jadi yang bukan apologet, oknum-oknum pendeta, ya khotbahlah di gereja, itu kan bagus juga, itu pekerjaan Anda begitu. Saya malah seneng kalau Anda khotbah, saya malah dengerin gitu loh. Aku juga khotbah di gereja, Bang, karena aku tiap hari Minggu tuh ada khotbah di gereja. Cuma gini, kalau aku berhadapan dengan dengan ya sebelah itu, dengan aku berhadapan dengan jemaat itu beda apa yang mau disampaikan gitu loh. Yeah. Jadi caranya itu mengkontekstualisasikan pesannya itu beda, meskipun intinya sama gitu. Menurut aku gembala-gembala atau para hamba Tuhan saat ini pun ya kebanyakan sih mengerti dengan apologetika kita. Cuma ya taulah ada orang yang menentang dan lain sebagainya. Yang pertama, karena memang punya doktrin yang berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, ya oknumnya itu punya doktrin yang berbeda dengan kita. Ya enggak masalah, enggak apa-apa. Tetapi yang kedua juga ada yang memang dengan niat yang lain-lain lah gitu. Tapi sekalipun kita memang berbeda pandangan, berbeda dogma dalam hal memandang penyaliban itu, misalnya katakanlah begitu, itu nggak kita jadikan untuk alasan kita berpecah dalam semangat apologetika kita. Apalagi kita sama-sama berapologet juga. Tapi harusnya saling mediasi, saling tanya. Jadi akhirnya salah paham. Jadi nggak mengedepankan ego untuk, oh ini nih gua nih, ini nih nggak. Tapi diharmonisasikan gitu loh. Ini mana nih, kenapa dia bisa ngomong begitu, kenapa aku ngomong begini, dipertemukan nih apa yang menjadi masalahnya gitu, bukan yang terus dibahas sampai nggak selesai-selesai, padahal intinya udah selesai. Iya, mungkin ada motif-motif tertentu, nah ini yang kita nggak boleh teman-teman. Ya, artinya apa? Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, maksudnya begini, kalau ada satu pendapat yang tidak ini, marilah kita jadikan itu sebagai gerakan kebangkitan iman, gerakan kebangkitan membaca Bible kembali. Tapi motivasinya jangan sampai motivasinya itu sudah lain, ngerembet kemana-mana. Ya. Begitu. Kalau motivasinya sudah ngerembet kemana-mana kan berarti ada yang tidak beres di hatinya, begitu. Ya, orang salah paham dengan kita ya nggak apa-apa. Saya juga mulai melayani 2 tahun lalu itu banyak disalahpahami, tapi pada akhirnya kalau kita tulus Bang, kalau kita benar-benar ingin menyampaikan yang Tuhan sampaikan, atau yang benar-benar yang benar itu yang kita sampaikan, sekalipun orang lain salah memahaminya, nanti Tuhan sendiri kok yang akan menunjukkan itu gitu. Aku udah alami itu. Mudah-mudahan lah ya. Ya jadi semangat terus ya Bang ya. Aku mau sama-sama semangat juga El, semangat juga. Ya thank you teman-teman. Sama-sama. Ya. Oke, ya itulah teman-teman. Jadi teman-teman, marilah kita kepada porsi atau pekerjaan kita masing-masing. Kalau di bagian Anda bagian khotbah, bakat Anda di khotbah,